Nah, udah nyala lagi nih. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Kita lanjut Lanjut dong. topik mengenai alur cerita dari setlist Romansa Sang Gadis, sebuah setlist yang disusun by fans untuk pertama kalinya dalam sejarah dan belum terulang sampai sekarang. Belum. Dan Momon ini adalah salah seorang dari 3 konseptor yang asalnya dari fans gitu ya. Ya, Mon, sekarang ini yang mau gue tanyain adalah susunan lagunya ini lu bilang membentuk sebuah cerita. Iya. Gimana tuh? Boleh nggak di-share sama kita-kita? Monggo. Boleh. Tapi ini dari point of view gue sih, yang Oke. saya ingat gue ya. Ya. Jadi kalau kenapa Naga Hikari jadi lagu pertama itu, nah ini gue udah catet nih. Jadi Naga Hikari jadi lagu pertama itu, soalnya dia di setlist ini menceritakan seorang gadis. Oh iya. Ya. Namanya udah Romansa Sang Gadis. Betul dong, ya kan. Jadi si cewek ini, cewek aja lah lanjutannya. Si gadis ini lagi pengen nyari seseorang buat diri dia gitu. Nyari seseorang. Iya betul, maksudnya buat apa? Buat menemani hidup dia Melengkapi gitu. lah ya. Melengkapi hidup dia lah. Nah, kenapa Naga Hikari? Karena di lagu pertama itu dia menceritakan dia pengen menemukan seseorang lah ya kan, untuk hidup dia, dan dia berdoa kepada bintang. Berdoa kepada bintang. Iya, Gila. betul. Oke. Pada pas malam dia berdoa sama bintang, dia pengen mendapatkan seseorang yang menemani hidup dia. Asik. Gitu. Makanya lagu pertamanya Naga Hikari. Keren. Ingin dipeluk oleh cahaya dari Cahaya panjang, Oh, iya. dia berdoa. Oke, nangkep. Jadi mengawali dengan dia sosok si cewek ini berdoa gitu ya, meminta. Oke. Terus kenapa abis itu lanjut ke Insecure Progresso. Nah di lagu ini si cewek ini udah akhirnya dia ini menemukan seseorang yang dia impi-impikan. Di situ ya, persentase meteor di situ. Iya betul. menemukan. Dan itu menurut si cewek ini kayak seperti kejadian yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Dalam Gitu. 100 juta tahun akhirnya ketemu Akhirnya di situ ketemu ya. orang sosok yang dia impikan. Yoi. Nah, Cakep. betul. Akhirnya si Kimi ga Oshite Kureta itu Lagu ketiga. Iya, lagu ketiga itu tapi di lagu ini kita dari point of view dari seseorang yang dia impikan itu. Oh, sekarang ganti point of view-nya dari si cowok. Iya, oke. Iya betul. Bukan dari si cewek lagi nih, tapi dari yang di lagu ini lagi point of view-nya si cowok ini. Jadi si cowok ini diberitahu sama si cewek itu. Si cewek itu inilah si cewek ini memberitahu perasaan dia ke seseorang ini, si cowok ini, kalau perasaannya gak bakal berubah sama dia. Dia bakal tetap cinta sama si cowok ini gitu. Oke. Terus. Nah, singkat cerita akhirnya mereka kenalan, PDKT lah ceritanya. PDKT. Akhirnya kita lanjut ke ini, nyambung ke lagu keempat, Beach Sandal. Akhirnya si cewek sama cowok ini jalan-jalan PDKT, akhirnya dia memutuskan buat berlibur pantai. Oke. Simple lah. Iya, tapi dia walaupun di situ dia masih sebatas teman. Oh, belum ada hubungan yang lebih lanjut lah. Oke, sebatas teman. Gitu. Terus pulang dari pantai mereka jalan pulangnya searah, harusnya Futarinori, nggak gitu ya? Bukan. Nggak gitu. Tidak bisa. So bikin alur sendiri gitu gue. Oke, 4 lagu pertama terrangkum ceritanya seperti itu. Seperti itu. Oke. Ini dalam cerita singkat aja ya. Mungkin kalau buat yang ininya kalian apa ya? Ini deh, improve sendiri deh ceritanya. Dia ngasih tahu ininya aja pointer-pointer. Ya, siapa tahu bisa jadi fanfic. Jadi fanfic tuh buat lo yang pada suka hobi nulis-nulis tuh. Hobi nulis fanfic Ntar ya di kan. Wattpad ya. Di Wattpad. Oke. Terus ini ada kelanjutannya di unit song berarti nih. Iya betul.
kelanjutannya di Hagapi ya? Harga virus, betul. Harga virus. Akhirnya si cewek ini bener-bener jatuh cinta sama si cowok ini, bener-bener kayak udah si cowok ini udah jadi virus lah buat dia. Bener-bener diserang virus banget lah. berbentuk seperti hati. Iya. Aduh. Itu udah jadi cinta. Iya, betul. Ya, berbentuk seperti cinta ya. Virus tipe hati kan artinya. Tipe hati, betul. Virus cinta. Butuh dokter cinta gitu. Iya. Bukan, itu bukan lagu bukan gitu, anjir. Beda-beda ini. Beda. Habis itu kita lanjut ke Sundere. Tapi si cewek ini punya sifat yang agak gimana ya? Malu-malu mau nih. Malu-malu tapi mau. Dia tuh malu buat ngutarain perasaannya tuh ke cowok ini. Oke. Makanya kita ngasih Sundere. Materi fanfic beneran ini sumpah. Iya dong. Sundere dia Sundere ke si cowok ini ya. Iya kan? betul. Ya oke dia kayak bertingkah cuek acuh tak acuh gitu. Sebenarnya hatinya dugun-dugun deg-degan kalau di deket cowok itu atau lagi berinteraksi. Oke, dapat langsung ke Arashi. Waduh, pada malam yang berbadai. Nah ini sebenarnya kesalahan dari cewek ini karena dia agak Sundere. Jadi si cowok ini juga PDKT sama seseorang juga gitu. Oh, cowok brengsek emang ya. Ya kan ceweknya ini si cewek ini malu-malu lah. Iya, gara-gara dia malu-malu cowoknya malah jadi ya gitu. Ini drakor banget ini. Iya, jadi si cewek ini kayak insecure. Dia tahu si cowok ini dekat sama cewek lain, terus si cewek ini agak insecure gitu dengan cewek yang dekat sama seseorang itu. Jadi agak-agak ini ya, agak berlawanan. Berlawanan. Dia sama yang tadi. Apa ya? Insecure. Jadi si cowok ini dekat sama cewek lain juga. Oke, insecure jadinya. Betul. Rasanya. Jadi suasana hatinya tiba-tiba berbadai gitu. Karena kayak aduh insecure nih gue, si cowok yang gue suka nih dekat sama cewek lain gitu. Oke. Lanjut terus lah. Kok lanjutannya Kinjira Reta Futari bang, ini Dua Cinta Terlarang gimana nih? Sebenarnya ini kalau dari cerita aslinya Kinjira Reta itu buat sesama jenis ya? Iya, yang gue tangkap. Sorry. Bener? Sesama ya? Makanya terlarang kan? Makanya terlarang. Iya, secara norma terlarang. Secara normal lagunya gitu, tapi kalau kita ngambilnya itu dia udah tahu nih karena si cewek sama cowok ini akhirnya berhubungan lah. Maksudnya dia menjalin hubungan lah. Akhirnya mereka menjalin hubungan ya? Si cowok ini sama cewek yang lain itu. Oh, cewek yang lain. Iya, karena dia masih Sundere dong ceritanya. Damn. Akhirnya dia di lagu ini dia menceritakan kayak ya gue tahu ini gue suka sama cowok orang gitu. Dia tahu cintanya terlarang. Oke. Wow. Keren nih cerita nih. Terus anjir makin penasaran gue. Kita lanjut ke Himawari. Nah, ceritanya kan dia udah tahu nih hubungannya dia berarti terlarang dong gitu kan. Jadi di Himawari ini menceritakan si cewek ini mencoba tetap tegar gitu. Walaupun si cowok ini jadian sama cewek lain. Makanya disitu kata-kata yakin bahwa di balik kesedihan karena ada acaranya masa depan gitu kan. Iya gitu. Oh, tetap jadi dalam Himawari ini mengusung ketegaran si orang si cewek ini. Dia harus tegar kayak bunga matahari gitu. Sip. Kelar nih unit song 9 lagu pertama ceritanya seperti itu. Lanjut kita ke lagu 10 ada gua enggak tahu nih Daruri Kanji tuh gimana tuh? Enggak ada. Betul bercanda. Daruri Kanji tuh ngeselin tiba-tiba lagunya abis di Himawari udah gitu. Anti klimaks banget apaan? Nggak ada ceritanya gimana? Kalau si Daruri Kanji itu sebenarnya agak ini si cewek ini mulai capek sama hidup dia gitu. Udah capek, udah males sama hidup dia, udah desperate lah, sempet desperate kayak males main mager gitu karena usaha dia buat ngedeketin cowok itu dia ngerasa sia-sia. Aduh, usaha keras dia terhianati, tidak seperti lagu di Shonichi berarti. Kalau Shonichi kan usaha keras tidak akan mengkhianati. Iya. Masalah di sini berarti usaha dia belum keras aja nih gara-gara Sundere nih. Gara-gara dia Sundere. Iya nih.
Akhirnya itu untuk Dauri Kanji ya. Abis Ya. itu kita lanjut ke Kaiju no Capacity. Kapasitas ikan migrasi. Ha. Kapasitas yang migrasi itu si cewek ini akhirnya nyadar kalau dia tuh cuman dia tuh ini mau mencoba nyari cowok lain, ya kan? Cowok lain atau Pelarian. pelarian gitu, atau mungkin dia bukan jodohnya dia, tapi dia nyadar kalau si cowok ini udah dia cuman suka sama cowok itu. Oh, dia mau pelarian kemanapun, ujung-ujungnya tetap baliknya sukanya masih cowok itu. Betul. Hanya dirimulah kapasitasku gitu ya. Iya. Hanya kepadamu lah aku akan berpaling. Berpaling, gitu. Asik. Iya iya. Dia lain. Oh iya, kita benar liriknya. Iya. Keren. Habis itu kita lanjut ke Only Only Today. Ha. Only Today ceritanya itu si cewek ini tetap tsundere, tetap dengan sifat keras kepala dia. Tetap tsundere tapi pura-pura tuh kalau, dan dia tetap pura-pura kalau dia dan cowok ini cuman seorang teman. Ya gitu. Iya. Ceritanya dia sempat jalan bertiga. Iya. Oh, kan cukup mana manis saja. Dia cuman kayak Bertiga, sahabat lah, gue sahabat lu nih teman. gitu. Padahal sebenarnya dia suka. Oh, gitu Only Today. Oh gitu. Akhirnya kita lanjut di Sakuyo, si cewek ini mau coba menjauh dari cowok itu. Cewek. Dia ngomong sama cowok itu, gua kayak mau pergi ke tempat jauh gitu. Oh, oke. Tapi gue janji kita bakal ketemu lagi kok. Benar-benar lagu perpisahan nih. Perpisahan maksudnya. dia akhirnya kayak sempat liburan sendiri atau enggak? Liburan sih hitungannya. Dia kayak apa ya, refreshing buat diri sendiri dia. Aha. Gitu. Tapi dia janji sama cowok itu kita bakal ketemu lagi kok. Gue Asik. janji gitu. Aha. Oke. Sampai situ lanjut ke lagu Honest Man. Honest Man sebenarnya kalau di sini tuh jadi kayak honest girl sih. Oh, si ceweknya ya, dari Iya, sudut pandang betul. si ceweknya ya, Iya. jujur. Akhirnya si cewek ini setelah sekian lama dia akhirnya berani ngutarin perasaan dia. Akhirnya berani ngutarain. Betul. Dia akhirnya Iya. berani ngomong Iya. kalau dia suka sama cowok itu. Ingat isi refnya, aku suka kamu, ditolak Iya. juga tidak. Oh iya, mau Walaupun dia ditolak ya udah, dia yang penting dia udah ngutarin perasaannya dia. akhirnya. Oh, berarti nyambung ke lagu Boyfriend no Sukuri Kata Iya, udah betul. jadi pacar nih berarti nih. Akhirnya si cewek ini masih bingung, bukan? Oh, bukan. Di Boyfriend no Sukuri Kata itu si cewek ini masih bingung cara ngedapatinnya kayak gimana. Oh iya, ding, tentang cara mendapatkan pacar, bukan tentang Iya, betul. pacar ya. Oh iya. Dia mencari cara buatnya ngedapetin dia. Akhirnya ya udah mereka mereka si cewek ini tetap ngejar cowok itu bagaimanapun caranya. Walaupun dia udah ngutarain perasaannya di situ. Tetap ngejar. Betul. Terus Dan akhirnya di sini sebenarnya kita bikin Hikoki Gumo ini kalian yang lanjutin sendiri ceritanya. hah? Jadi Hikoki Gumo ini Jejak kawan pesawat. si cewek ini memberanikan diri lah untuk bener-bener fokus ngedapetin dia apapun caranya. Dan akhirnya ya udah di situ kita emang naruhnya ya udah endingnya kalian tebak sendiri. Sengaja digantung. Digantung. Gitu ya? Oh. Jadi kalian mau endingnya si cowok ini tetap sama cewek yang lain itu, atau si cewek ini akhirnya jadian sama cowok itu. Sebuah ending yang konklusinya tergantung sudut pandang fans aja Sudut gimana. pandang fans aja. Gila. Dan itulah sebuah cerita rangkuman dari sebuah setlist berjudul Romansa Sanggadis. Jadi itulah ceritanya, ya kalian yang lanjutin endingnya kayak gimana. Gokil. Gila. Ini sebenarnya wah, cerita kayak gini nih mikirnya nggak bisa sehari jadi kan nih, kayak harus lu ini banget, konsepin banget. Betul. Gitu. Dan kita juga sebenarnya agak bingung sih, kayak kita gimana ya nyusun ceritanya ini gini. Iya, pasti bingung karena pilihan lu aja udah banyak banget kan dari Iya, setlist betul. yang ada. Ini wah, gue ngebayangin doang nih dari proses lu bikinnya sampai akhirnya jadi 16 lagu. Nah, Pasti disusunnya Disusunnya. agak ribet. Kayak, oke, kalau misalnya lagi kayak hari berarti start ceritanya tuh kayak gini. Nah, kita lanjut tuh ke 16 lagunya.
kayak gimana. Dan untuk itu berarti banyak lagu yang terbuang gitu, lagu-lagu Banyak lagu yang terbuang. nggak dipakai di sini, padahal lagu-lagu 48 itu mayoritas enak-enak semua gitu loh. Betul, seperti kayak Adit awalnya mau Ya. dimasukin ternyata untuk di konsep ceritanya nggak masuk. Nggak gitu. sesuai konsep, I see. Jadi nggak bisa sembarangan milih gitu ya. Iya. Jadi misalnya ada fans lain yang mengutarakan opini pribadinya, bang, kenapa nggak ada lagu ini kan keren bang, kenapa nggak lagu ini? Lu bisa punya alasannya di sini. Punya alasan. Karena ada alurnya guys. Karena ada alurnya. Iya, ada alur ceritanya dan itu nggak bisa sembarangan diselipin lagu lain yang Betul. tidak masuk dengan tema gitu. Wah, gua dengerin cerita lo aja kayak udah ngap sendiri, gila. Bikin fanficnya dong. Bikin fanficnya tuh, ditantangin sama Momen. Gue tuh awalnya udah mikir ketika gue ngeliat judul-judul ini pertama kali, langsung kepikiran gue langsung yang mikir-mikir yang antinya dulu gitu loh. Kayak kok nggak ada, misalnya kok nggak ada Futari no Reno Jitensha, itu kan lagu Tuh. legendnya teater setlist JKT gitu loh. Itu bener-bener kayak perasaannya tuh kayak cinta searah gitu. Nah, Kayak kita sama member gitu. Kayak gitu. Cuma ternyata alasannya adalah ternyata lagu Futari itu sedang dibawakan Sedang di dibawakan di tim lain. setlist tim lain. Apa akademi? Akademi, waktu itu lagi akademi. Berarti lagu-lagu yang sedang dibawakan saat itu nggak boleh masuk. Nggak ke boleh sini. masuk. Terus kayak lagu seperti ini dah, Blue Rose. Lurus. Lagu ya. yang segitu ngeroknya dan segitu powerful kok nggak masuk. Gitu. Kalau Blue Rose itu kemarin kita emang ada pilihan. Jadi sebenarnya agak ribet itu di unit song sih. Mm-mm. Karena kita harus bikin 5 lagu, tapi 5 lagu ini dengan 16 member. Ya, ribet Jadi banget. rumusnya kan harus seperti kayak 3 berarti 6. Terus 3 sama 4 3, 6, 4 10. Sisanya 5. Sisanya 5. Itu baru sisanya 6 dong. ada 16. Oh iya. 16. Oh iya ada 16. 16, nah itu kita ini lagi. Bagi 2. Bagi 2 lagi. Oke, jadi biar genap tuh masuk ke 5-5-nya gitu ya. Iya, jadi kayak akhirnya 16 kita bagi ke Kinjirarita 2, Himawari 4 gitu. Blue Rose sendiri itu udah makan Blue Rose sendiri sebenarnya 4 member pas sendiri. 4 member sendiri itu pas di dia tuh ini feel lagunya tuh sama kayak Arashi. feel lagunya sama kayak Arashi dan lo harus milih salah satu gitu ya. Betul. Arashi, oke, agak minor gitu. Dan akhirnya terus kita milih yang lebih masuk konsep cerita yang mana dan lebih demand-nya lebih tinggi yang mana gitu. ujung-ujungnya balik ke konsep Balik lagi. ke konsep dan demand. Demand ya. Ya, betul. Demand berarti demand untuk Arashi no Yoru ini lebih banyak dari. Lebih banyak. Oh, kayak gitu, guys. Betul. Tadi kepikiran Oke. misalnya kenapa lagu seperti Ameno do Butsuen kok nggak masuk, padahal itu kan lucu gitu. 7 member kalau nggak salah 8 member. Kenapa Jadi banyak langsung kemakan di kemakan situ ya? banyak gitu. Makan banyak di situ. Atau enggak mungkin kayak ada kok nggak Yokaze aja gitu. oh iya, kasih sendiri. Tadi jadi 15 dong. Oh ya maksudnya Kinjirarita bilangin 1. atas Yokaze. pertimbangan nanti yang unit song lain yang tadinya 2 jadi 3. Timbang harus nyari yang 6 member kan kayak unit song 6-7 member kan agak susah. susah sih. Mungkin kalau cuma dibikin satu kepala bisa kali ini. Cuma ini kan lu menyatukan 6 kepala tuh ya dalam satu rapat tuh, masing-masing punya argumennya sendiri, yang argumennya menurut mereka baik. Betul. Ketika disatuin, wah, chaos. Dan apalagi pas di K3 Alliance sendiri itu kita harus bikin satu suara dari Nah, kebetulan kan 15 member doang kan. Jadi 15 kepala admin ini ya kita harus rembukin juga gitu. Karena gua nggak mau sendiri gitu. lu tuh adalah perwakilan dari sekian iya ya. Maksud gua kayak kalau perbandingannya kalau fans Bui berarti ya siapa tadi Hari kan? Si Hari Hari mungkin mewakili fans Bui. fans Bui dan fans-fans lain. Karena kita kan kalau fans Bui sendiri itu caranya mereka ngebikin voting segala macam, terus abis itu mereka kalau nggak salah bikin pertimbangan dari voting itu gitu. Wow. Sedangkan kalau dari K3 Alliance sendiri kita ada 15 dan gua gak mau egois gitu. Jadi kita rembukin bareng enaknya gimana gitu. Lu 15 di K3 Alliance itu masing-masing pun merepresentasikan Betul. ininya lagi kan grupnya. Betul. Satu orang nih sebagai kepala dari sekian banyak dedengkotnya. Makanya mungkin kalau misalnya kalau orang nonton video gue ya kayak gue ngomongnya kayak patah-patah gitu, Patah-patah. bukan sebenarnya kayak bukan ada lah yang bilang apa sih lu ngomong karena lu gugup karena depannya osi lu bang, kagak sumpah. Itu gue takut ngomong aja karena gue
membawa apa ya? Merepresentasikan banyak orang. Banyak orang gitu. Gue Iyalah. nggak bisa egois gitu. Gue takut salah ngomong. Pemilihan kata lo harus tepat Iya. dan nggak boleh salah ngomong ya. Iya. Nggak boleh salah ngomong. Habis kalau misalnya salah ngomong gue di Smackdown kelar gue. Di Smackdown. Iya sih, ketika orang membuat tanggung Iya. jawab segitu besar, ngomongnya juga harus dijaga. Betul. Itulah kenapa Pak Presiden Jokowi tuh ngomongnya juga pelan. Takut dijaga, salah. takut salah. Kalau salah bahaya gitu. Bahagia buat negara. Bukan gitu. karena gugup ada osinya, bukan. Bukan. Aduh, deg-degan jadi teringat momen Uza Senbatsu pekan lalu. Itu Jokowi kan yang ngetweet. Sih. salah ngetik. aduh kocak anjir. Aduh, gue sebenarnya ini seru banget menjadi sebuah topik yang mau dibahas nih. Cuman ternyata waktunya sudah panjang sekali. Ini gue udah ngobrol sama Momon sampai sekarang mau jam 4 pagi, Mon. Oh, Udah saat istirahat ini ikan saat bobo. istirahat ya. Jadi gue serahkan pertanyaan-pertanyaan kepada para Wotazen. Kalau lu mau nanya seputar pertanyaan yang belum terbahas di sesi gue sama Momon ini, tulis guys di kolom komen. Jadi nanti akan gue lempar ke Momon biar Momon yang jawab. Boleh. Atau nanti gue ngobrol lagi sama Momon, ntar gue rangkumannya gue kasih jawabannya. ke Nih, Momon. gitu ya. Iya, gitu aja. Gitu sih paling Mon untuk yang ini. Apakah lo ada pertanyaan ke gue? Apa sih? Jadi kapan nih bikin LBR? Apa tuh LBR? Lagu buat romansa sang gadis. Sealbum. Emang ada begituan. Waduh. Kalau kemarin kalau nggak salah teman-teman dari PPM juga bakal bawain mungkin LSG. Seingat gue ya dulu. Apa PPM? Iya. Wih gila, itu vokalisnya PPM itu. Tote namanya. Ganteng Tote banget. tuh bukan tentang gantengnya doang. Dia ponakan gua. Oh. Ponakan gua. Emang ternyata ada hubungan darah. basic musisi gitu. Ih. Musisi dan wota. Musisi dan wota emang kok ketemunya di sini, heran banget gue.